Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Febri Anissa dengan NIM 2281765, jurusan PGMI semester 3B. Di sini saya akan tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas atau ulangan tengah semester pembelajaran tematik. Baik, langsung saja saya bacakan soal yang pertama, yaitu kurikulum tematik adalah kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai materi pembelajaran untuk mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan anak melalui suatu tema topik tertentu. Apa sajakah langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan oleh guru? Baik, pertama, jawabannya saya adalah langkah-langkah perencanaan dan perkembangan kurikulum yang pertama, yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan. Kemudian ada perumusan tujuan. Ketiga, perorganisasian materi. Maksudnya adalah menentukan materi apa saja yang akan kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Kemudian yang keempat, pengorganisasian pengalaman belajar. Kemudian penggunaan alat evaluasi. Yang terakhir, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Jadi langkah-langkah perencanaan dan perkembangan kurikulum. Yang pertama itu kita harus merencanakan kebutuhan atau materi yang diperlukan untuk disajikan kepada anak, kemudian mengimplementasikannya, lalu mengevaluasi kurikulum. Mengevaluasinya kembali dengan cara kita menggali materi dari beberapa jurnal, kemudian kita jadikan satu organisasi, yaitu organisasi materi. Kemudian guru tersebut melakukan perencanaan dan perkembangan kurikulum. Baik, soal selanjutnya adalah sebutkan landasan tematik berdasarkan pemikiran sendiri. Jadi yang pertama itu ada landasan filosofis, di mana segala proses kegiatan belajar dan mengajar guru dan peserta didik nanti harus menerapkan perkembangan kreativitas dan juga kecerdasan peserta didik. Kemudian landasan ini juga menuntut siswa untuk mempraktikkan dan melihat langsung sebagai kunci jawaban dalam pembelajaran. Kemudian upaya melihat siswa dari segi karakter, potensi, keunikan, serta motivasi mereka. Selanjutnya ada landasan psikologis, di mana guru ini harus memperhatikan siswanya dalam perkembangan belajarnya hingga si siswa ini memiliki psikologis belajar yang lebih baik.
Kemudian landasan yang berikutnya yaitu yuridis. Landasan ini berkaitan dengan kurikulum tematik yang mengikuti tentang peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat atau mendukung penerapan kurikulum tematik. Kemudian lanjut saja soal yang nomor 3. Baik, lanjut ke nomor 3, jelaskan karakteristik pembelajaran tematik. Di sini saya menjawab pembelajaran tematik ini berpusat kepada siswa, kemudian memberikan pengalaman langsung, kemudian penyajian konsep dan pada beberapa mata pelajaran, dan juga ada beberapa prinsip pembelajaran tematik, yaitu yang pertama ada holistik, peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik tersebut yang perlu diamati, dikaji, dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Kemudian bermakna, seperti kajian fenomena berbagai aspek. Kemudian otentik, siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Kemudian aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan pendekatan inquiry discovery, di mana siswa tersebut secara aktif dalam berproses mengikuti pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Kemudian selanjutnya nomor 4. Lanjut saja jawabannya. Di sini saya untuk pertama, tetapkan materi dan kelas. Saya mengambil materi bahasa Indonesia dengan membaca puisi. Ini untuk kelas 2 SD. Kemudian KD dan indikatornya adalah, yang pertama adalah memahami pengetahuan dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Indikatornya siswa mampu membaca, menyimak, dan berbicara. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu memahami isi puisi. Indikatornya mampu membaca puisi dan mampu mendengarkan puisi. Yang ketiga, membuat puisi dalam satu bait, dan indikatornya mampu membuat puisi, mampu merangkai puisi. Yang selanjutnya, memahami tata cara pembuatan puisi. Indikatornya mampu mengenal puisi per bait, menguasai tema-tema puisi. Kemudian yang C, ketetapan tema, yaitu saya mengambil keterpaduan bahasa dan IPS. Yang terakhir D, materi yang saya ambil di sini materi mendongeng, karena berkaitan dengan IPS juga, tentang sejarah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.